percaya. Oleh sebab itu kami percaya firman Tuhan akan memberikan kami kekuatan menuju pada kemuliaan Allah yang besar dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu tetap berjanji di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan jemaat Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna yang hamba bagikan. Inilah firman Allah yang hidup. Kami ingin mendengarnya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara, 3 pekan yang lalu saya di GPDI Eltibor, saya berbicara tentang Yesus yang lain. Ya, penting bagi saudara dan saya untuk mewaspadai banyak pengajaran-pengajaran atau pelayanan-pelayanan yang mengatasnamakan Yesus, tetapi bukan Yesus. Yesusnya adalah Yesus yang lain, ya. Dan muncul Yesus yang lain yang diciptakan oleh hamba-hamba Tuhan, yang diciptakan oleh manusia-manusia. Berhati-hati. Intermezzo sejenak. Coba kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Iya. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Iya. Demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Nah, firman Tuhan bilang bahwa ada firman yang datang kepada Elia secara spesial, secara khusus. Firman ini mengatakan bahwa apakah kerjamu di sini, hai Elia? Amin. Ini adalah gambaran, Elia adalah gambaran seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, seorang yang kenal sama Tuhan, manusia rohani, di mana Elia ini mau melayani Tuhan dengan segenap hatinya dia. Jawabnya, Ya. aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Nah, firman Tuhan bilang bahwa jawabnya Elia pada waktu ditanya bahwa, Elia, kerjaan kamu apa? Elia lalu menjawab, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Jadi yang dia kerjakan adalah yang sungguh-sungguh, yang benar-benar dia kerjakan untuk Tuhan, untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Dia jadi WL, dia jadi singer, dia jadi pemain musik, dia bisa multi talent semuanya. Dia bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan melalui pekerjaan Tuhan. Ini adalah hal yang sangat baik, yang luar biasa. Allah semesta alam. Ya. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Orang Israel meninggalkan perjanjianmu, tetapi Elia tidak melupakan perjanjian Tuhan. Lanjut. Meruntuhkan mezbah-mezbahmu. Meruntuhkan mezbah-mezbahmu, terus dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Iya. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Bayangkan, luar biasa tidak? Elia ini bangun suatu pelayanan yang luar biasa. Di sana dia bekerja segiat-giatnya. Dia jadi WL, dia jadi singer, dia jadi pemain musik, dia juga menjadi pengkhotbah juga, segiat-giatnya. Nah, semuanya meninggalkan dia. Hanya dia seorang diri. Jadi ini adalah pelayanan benar-benar sungguh-sungguh buat Tuhan yang luar biasa. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jiwanya terancam, nyawanya terancam. Lalu, ini unik sekali. Lalu firman-Nya. Iya, firman Tuhan datang kepada Elia lagi, bilangnya apa? Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Terus, maka Tuhan lalu. Elia keluar karena firman Tuhan bilang bahwa Elia, kamu keluar ya dan berdiri di hadapan Tuhan. Ketika Elia keluar, dia udah melayani Tuhan luar biasa itu. Saudara, dia udah jadi WL sendiri, udah jadi singer sendiri, udah jadi pemain musik sendiri, dan hanya dia satu-satunya yang masih hidup di dalam bait Allah, di dalam gerejanya Tuhan. Ini semua serba sendiri nih semuanya. Nah, dia disuruh Tuhan keluar. Ketika dia keluar benar. Tapi pada waktu keluar, firman Tuhan bilang apa? Lalu Tuhan apa? Maka Tuhan lalu. Disuruh keluar, saudara, tapi Tuhannya malah pergi. Ini gimana sih? Disuruh keluar ini, Elia. Firman Tuhan bilang, Elia kamu keluar. Kamu udah kerja giat luar biasa, yes. Dia keluar. Ketika dia keluar, Tuhannya malah pergi. Kok bisa? Yes. Karena Elia bekerja untuk Tuhan. Tapi dia tidak membangun hubungannya dengan Tuhan. Dia nggak connect dengan Tuhan. Maka itu dia terputus. Tapi pelayanan jalan, pelayanan jalan. Banyak orang Kristen hari ini yang nggak terkonek dengan Tuhan. Pelayanannya terputus. Saudara, kalau saudara pergi ke kafe, bangku yang penuh adalah bangku yang dekat colokan. Itu penuh pasti. Kenapa? Karena mau selalu terhubung, mau selalu terkoneksi. Amin. Apalagi kalau baterai kita udah habis, waduh, uring-uringan itu luar biasa. Ke kiri, ke kanan, bawa power bank nggak? Ada charger nggak? Kenapa? Karena kita mau terhubung. Coba sekarang matiin handphone setengah jam aja, nggak enak hidup lu. Coba ini, saya pernah mati handphone, itu kayak apa ya? Dunia hilang gitu. Saudara, rasanya tuh mati handphone terus kita duduk doang, ngopi, gitu ya. Kita diam, ngapain lu? Bingung gitu, lama banget gitu, ngeliatin jam gitu kan. Detik per detik itu lama banget gitu. Jadi
ini manusia harus terkoneksi. Manusia harus terkoneksi dengan Tuhan. Ketika hubungan yang terputus dengan Tuhan, apa yang terjadi? Elia ini. Ayat yang masih ayat yang 11. Maka Tuhannya lalu, lanjut. Angin besar dan kuat. Ada angin besar dan angin yang sangat kuat sekali. Ada manifestasi kuasa Roh Kudus Yang membelah gunung-gunung. Dan memecahkan bukit-bukit batu. Iya. Mendahului Tuhan. Terus. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Tapi tidak ada Tuhan. Anginnya ada, manifestasinya ada, tapi Tuhannya tidak ada. Kenapa? Karena terputus koneksinya. Hari ini kita harus terhubung dengan Tuhan. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Habis angin itu sudah datanglah gempa. Maka itu banyak orang Kristen yang mengartikan bahwa ada manifestasi kuasa Roh Kudus. Ada 9 urapan, saudara. Yang itu dulu pelajaran saya. Yang kan salah satunya adalah urapan gempa. Urapan gempa itu gini. Gitu. Ya, itu gampang itu. Tembok di sini, jatuh. Brak. Urapan gempa. Ya kan? Urapannya ada, gempanya ada. Manifestasinya ada, goyang-goyang dia. Tapi hidupnya tidak berubah. Kenapa? Karena tidak terkoneksi dengan Tuhan. Elia pun sama. Dia gempa juga, merasakan gempa, melihat gempa, tapi hidupnya nggak koneksi dengan Tuhan. Tuh, anak jangan dikasih nama Elia lah. Kasih nama siapa? Yesus saja udah. Udah itu paling benar itu hidup itu. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dalam gempa nggak ada Tuhan terus. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Datang api, saudara. Bayangkan luar biasa tidak ya? Datang api terus. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Tapi Pak, pada waktu pelayanan saya merasakan kebakar Pak. Yes, kebakar. Tapi Tuhannya tidak ada. Kenapa? Karena nggak ada connection dengan Tuhan. Elia melakukan hal yang sama, nggak ada connection dengan Tuhan. Saudara dan saya harus punya koneksi. Amin. Melalui apa? Firman, pujian, doa. Tanpa tidak ingin nol. Meskipun dia hamba Tuhan, bisa berkhotbah, bisa main musik, bisa melakukan semua pelayanan-pelayanan luar biasa, tapi nol di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia hanya menciptakan Yesus yang lain di dalam kehidupan dia. Hari ini saya akan berbicara tentang Tuhan yang lain. Ada Yesus yang lain, hari ini adalah Tuhan yang lain. Ada 2 penguasa di dunia ini. Yang pertama adalah penguasa kebenaran, adalah Tuhan. Elohim, Eloah. Ini adalah Tuhan, Yahweh. Allah semesta Allah yang maha tinggi itu adalah penguasa kebenaran. Yang kedua adalah penguasa kenyataan. Siapa dia? Penguasa kenyataan itu adalah si iblis, Lucifer, bintang timur, putra fajar namanya, saudara. Jadi kalau tidak Tuhan, pasti iblis. Kalau tidak iblis, pasti Tuhan. Kalau tidak hitam, pasti putih. Kalau tidak putih, pasti hitam. Tidak ada di tengah-tengahnya. Abu-abu tidak ada. Jadi kalau tidak Tuhan, pasti iblis. Coba di dalam Keluaran 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Iya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Ini adalah ke-10 perintah Allah. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Terus dari tempat perbudakan. Oke, yang pertama apa? Yang paling utama, yang terutama pada waktu ke-10 perintah Allah. Dan yang paling pertama, perintah yang paling pertama, yang tidak ada perintah lagi sebelum sesudah zaman Adam dan Hawa, dan masuklah ke dalam Kain dan Habel, dan waktu saat itu masuklah ke dalam masanya Musa, dan Tuhan memberikan suatu perintah, namanya adalah ke-10 perintah Allah. Nah, perintah yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain. Ada banyak. Waktu apa? Pada waktu zaman yang Musa di dalam Keluaran 20, banyak Allah lain, banyak Tuhan yang lain. Itu Tuhan yang lain ini apa sih? Apakah setan? Apakah iblis? Oh enggak, saudara. Nanti saudara akan tahu Tuhan yang lain ini sebenarnya siapa. Tuhan yang lain itu bukan si iblis dan kota yang dia. Tapi Tuhan yang lain bukan si iblis di hadapan. Berarti saat itu, waktu zamannya Adam, waktu zamannya Hawa, waktu zamannya Kain, waktu zamannya Habel, dan pada waktu masuk ke dalam zamannya Musa, ternyata ada banyak Allah lain. Ternyata ada banyak Tuhan yang lain. Yang bukan Yahweh, yang bukan Elohim, yang bukan Eloah, yang bukan Elora. Maka itu jangan ada padamu Allah lain di hadapan Tuhan. Ini adalah peringatan pertama, keras dan tajam. Dalam zaman itu, yang lain daripada Yahweh, Elohim, Eloah. Hebat Tuhan bilang, jangan ada Allah lain daripada. Siapa Allah lain itu? Coba Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Iya. Karena jika demikian, Iya. ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Iya, terus. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Nah, oke, lanjut.
Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah, kepada Tuhan. Dan kepada apa? Dan kepada Mamon. Dan kepada Mamon. Mamonnya M-nya huruf gede, M-nya huruf kecil atau enggak? Huruf gede. Jadi apa? Tuhan yang lain itu siapa? Tuhan yang lain itu Mamon. Uang, duit, fulus, cien, money. Zamannya keluaran Musa, firman Tuhan bilang, jangan ada padamu Allah lain. Yaitu Allah lain itu adalah duit. Orang kerja nyari apa? Oh Pak, saya kerja cuma nyari makan Pak, mau kosong. Orang kerja nyari duit. Kalau kita ngapain kita kerja? Lewat duit bisa hidup, bertahan hidup. Kenapa? Karena kutuk atas Adam jelas. Firman Tuhan bilang, engkau akan kesulitan untuk mencari apa? Mencari nafkah, mencari duit, mencari fulus, cien, money, bekerja keras engkau. Maka itu banyak orang Kristen hari ini yang kerja keras luar biasa. Dari Senin sampai ke Senin lagi. Minggu juga kerja. Minggu buka toko juga. Minggu juga dagang. Kenapa? Karena dia masih di bawah kutuk. Orang yang masih di bawah kutuk, Minggu pasti dia buka. Tapi kalau orang yang tidak di bawah kutuk, dia tahu berkat Tuhan sudah ada takarannya dalam hidupnya dia. Maka itu pada waktu Yesus bertemu dengan murid-muridnya, Yesus bilang, aku mau ngajarin doa buat kamu. Doanya bukan mencari berkat. Doanya bukan meminta berkat yang berlimpah-limpah, tapi kau harus minta makanan yang secukupnya. Minta yang berkat berlimpah-limpah itu nggak sesuai firman, nggak sesuai sama yang Yesus ajarkan. Pak, tapi hamba Tuhan itu ajarkan Pak, kita minta doa Pak, supaya Pak berlimpah-limpah semuanya. Ya udah, kan saudara dan saya harus menjadi serupa segala dengan Yesus. Berarti apa? Segala perkataan Yesus ikuti, tapi segala perintah-perintah dari hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, pastor-pastor, nggak usah ikuti. Hanya perintah Yesus yang kau ikuti. Hari ini ikon hidupmu itu Yesus, bukan pendeta. Pendeta bisa ngomong apapun juga. Kenapa? Karena pintar ngomong memang. Pendeta ini jujur aja pintar ngomong. Mengelabui jemaat gue pintar. Saya juga sama. Pendeta juga. Maka itu udahlah, ya kan? Bertobat. Harus mengubah. Tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah, dan kamu tidak dapat mengabdi kepada Mammon. Tuhannya di muka bumi ini ada dua. Tuhan yang real, yang nyata dalam hidup kita, yaitu yang sesuai dengan kebenaran firman adalah Allah, Tuhan, Elohim, Eloah, Yahweh. Yang kedua, Tuhan yang di dalam dunia ini adalah duit. Pak, nama Tuhan itu siapa Pak? Nama Tuhannya ada 5. Catat baik-baik ya. Yang pertama, nama Tuhannya adalah duit. Yang kedua, cien, money, fulus, uang. Itu 5 itu. Jadi nama Tuhannya dunia itu siapa? Ada 5 namanya, saudara. Ya. Apa? Mammon. Mammonnya huruf gede tuh. Berarti kalau mammonnya huruf gede itu bagaimana? Dibuat kesetaraan dengan siapa? Yang gede lagi huruf siapa? Allah. Mammon adalah Tuhan dalam dunia. Hati-hati. Jangan ada Allah lain dari padaku. Maksudnya, waktu zamannya Musa, itu ada banyak orang yang lebih mencintai duit daripada mencintai Tuhan. Adam pun pada waktu dikutuk itu, dia udah gak mikirin Tuhan. Mikirin apa? Kerja untuk dapat duit hari ini. Saya tahu bahwa kita perlu uang, tapi Tuhan punya takaran buat kita. Takarannya apa? Sudah ditakar semuanya. Amin. Senin sampai Sabtu, saudara bisa kerja. Minggu beristirahatlah untuk kemuliaan kebesaran Tuhan. Dihitung-hitung semua sama. Pak, tapi beda Pak. Alyong beda Pak. Dari Senin sampai ke Senin lagi Pak, dia dagang luar biasa Pak. Yes, tidak ada masalah. Tapi setahun selesai dia Senin sampai Senin, gak ada waktu buat Tuhan, masuk ICU. Didiagnosa gagal ginjal, pankreas harus dicuci lah, kanker lah. Stadium berapa? Stadium 5 loh. 3 aja belum, 2 aja belum. Ini udah 5. Minta belas kasihan di TikTok. Saya kanker stadium 5, tolong. Bikin live and give, saudara. Kenapa? Perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Ini ya. Kita mau kerja baik, oke. Tapi satu, saudara tahu ada waktunya untuk saudara dan saya bekerja. Ada waktunya saudara dan saya juga menikmati hasil dari pekerjaan. Ada banyak orang yang punya duit banyak, bekerja siang dan malam luar biasa.
ditanya. Itu mau kalian atau mau nonton yang besar luar biasa. Oh, begitu. Emang ke Citra Land dulu udah apa? Udah 15 tahun dulu. Kenapa? Karena dia kerja terus masalah. Nikmat. Itu ada loh makanan enak. Susigo namanya. Apa itu ya? Ada bingung kan? Kenapa? Belum pernah pergi masalahnya, belum pernah makan ya seperti gitu. Ini ada duriannya. Wah, durian luar biasa. Duriannya apa? Musangking. Sepotong itu 1 juta. Jadi pas kita makan 50.000. Enak juga kan? 10 kali gigit 500.000. Tapi saudara bisa nikmatin aja. Daripada pada waktu saudara dan saya sudah akhir dalam kehidupan, kau sudah tidak bisa menikmati. Dan ada klien saya, duitnya tidak terbatas. Bicara bandara, dia bisa beli bandara. Bicara mobil Mercy, dia mobil Mercy. Dia bisa punya pabrik mobil Mercy. Bicara perusahaan kapal, dia bisa beli perusahaan itu sekaligus sama orang-orang yang ada di dalam itu. Dia sampai bisa kaya. Wah, bukan kaya lagi. Kayaknya gila udah. Kayaknya udah gila, luar biasa gila. Tinggal di Singapura. Saya datang, beli aja apa beli saya makan steak saya. Makan steak berapa 800, 1 juta semuanya. 50.000 sayang juga gua. Tadinya makan cuma 10 menit, ini makan enggak 30 menit kita. Kenapa sayang masalahnya? Tapi dia tidak bisa menikmati sebenarnya duit banyak, bukan banyak lagi, luar biasa banyak. Amin. Luar biasa banyak, itu sangat luar biasa. Saya nih pernah nyairin dia punya saham. Saudara tahu nggak berapa? 16 miliar. Saya pernah bawa sampai ke Malaysia, Kini Balu. Saya juga bingung tuh. Kini Balu itu Malaysia yang ujung banget, luar biasa. Penerbangan cuma sekali, nggak ada lagi. Tahu nggak itu harga terbangnya berapa? 18 juta. Confirm dulu. Nah, 18 juta. Pergi aja. 18 juta saya. Kita geser pakai kartu kredit. 18 juta. Kelas apa? Kelas ekonomi biasa. Duduknya bukan kelas eksekutif, enggak. Karena memang saat itu udah peak sekali, luar biasa. 18 juta saya ke Kini Balu. Baliknya 12 juta. Kita 4 juga di sini. Ya kan? Kalau bisa kita terbang itu duit. Tapi dia tidak bisa menikmati semuanya. Pakaiannya. Mungkin yang di sini ada yang tidak tahu. Pakaiannya. Sini nih. Sini nih. Udah berontongan. Ini udah berontongan semuanya. Sepatu saya masih lebih bagus. Dia bokal-bokal semuanya. Udah seperti begitu, bokal-bokal ada yang robek. Dia suruh ke laba-laba. Jahit katanya. Yang nikmatin. Dia pakai Mercy, bukan Mercy lagi. Lamborghini bukan beli Lamborghini, yang pabriknya dia bisa beli sekitar puluhan T. Saya yakin puluhan T. Tapi kita enak. Nempel sedikit molor. Pelor. Dia kagak. Nempel dia mikir. Kita mah enak. Dia nggak bisa itu. Saya pernah ke rumahnya mewah biasa. Tinggal coba berdua, dia sama pembantu aja. Gede nggak? Bukan gede-gede lagi. TV-nya juga gede semuanya. Gak pernah ditonton. Kagak menikmati. Hari ini saudara dan saya transit dalam dunia ini. Menikmati semuanya. Puluhan triliun. Kalau saudara dan saya tidak bisa menikmati, percuma. Nikmati hari ini apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan. Makan juga sama. Dia tidak menikmati. Buka menu. Mama dia bayar semuanya. Bahkan restorannya dia bisa bayar, dia mau gado-gado, oke. Anggaplah gado-gado 500.000, oke. Gak ada masalah buat dia. 500.000, gado-gado saya pesan. Tapi jangan pakai gula. Kita hari ini masih bisa nikmatin gado-gado pakai gula, karena enak gitu. Beli es cendol, mungkin mahal. Es cendol, jangan pakai gula, jangan pakai santan. Pakai apa? Cendol sama air aja. Minum gitu. Jangan nikmatin. Saya masih nikmatin. Jadi dia tidak menikmati, kalau bawa saya menikmati. Lumayan, kita harus menikmati semua dalam hidup kita. Selagi masih ada di tempat ini, saudara dan saya harus menikmati. Karena banyak orang nggak punya kuasa untuk menikmati, meskipun dia punya berlimpah-limpah harta. Jadi, 1 Timotius 6 ayat 10. Yang menyembah mamon, yang menyembah uang. Zamannya apa? Pada waktu zamannya Musa sangat banyak sekali. Maka itu firman Tuhan bilang, jangan ada padamu Allah lain, jangan ada padamu Allah lain yang engkau sembah, yaitu duit. Meskipun engkau butuh duit, tapi jangan ada Allah lain yang engkau sembah
selain aku, Yahweh, Eloah, Elohim, Eloi. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi akar dari segala kejahatan adalah mamon yang dicintai, mamon yang disembah. Apa-apa duit, apa-apa duit, apa-apa duit. Datang ke gereja, kalau nggak ada duit, nggak datang ke gereja. Mamon. Melayani Tuhan, kalau kagak ada duitnya, nggak mau melayani Tuhan. Mamon. Main musik juga sama. Apalagi khotbah. Khotbah nggak dikasih duit, marah, ngambek, kagak datang lagi. Kenapa? Mamon, pendeta mamon. PDM. Maka itu saya nggak mau di itu, Pak. PDM Andri nggak mau. Pendeta mamon. PDM. Amin. Ngambek sama Tuhan, ngambek sama gembalanya. Dikasih 300.000, dikasih 500.000, dia komplain. Emang saya levelnya 500, 700, level saya udah 2 juta. Anda melayani. Kenapa? Pendeta mamon masalahnya. Hati-hati. Amin. Akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah, ngejar uang kemana-mana, pokoknya duit. Ada apa-apa adalah duit. Kalau nggak ada duit, kagak jalan. Melayani Tuhan harus ada duit. Melayani harus ada duit. Pokoknya semuanya duit. Main musik duit, khotbah duit, ngatur-ngatur bangku duit. Sebenarnya Tuhan bilang. Sebab oleh memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman. Beberapa orang sudah menyimpang. Sudah salah. Karena apa? Karena duit. Kalau nggak ada duit, Pak bisa khotbah nggak Pak? Jemaatnya berapa? Jemaat cuma 25 Pak. Waduh, saya udah full sampai apa? 2030, gila nggak itu pendeta? Hebat banget itu. 2030 sudah full. 2026 aja belum. Udah 5 tahun ke depan jadwalnya udah full total. Kenapa? Karena dia tahu jemaatnya juga 25 orang. Duitnya seberapa? Persembahannya seberapa? Dia hitung. Satu orang kasih 50.000 aja. Dia bayar gua berapa? Duit semua. Amin. Hati-hati. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Orang datang, orang bisa berubah agamanya. Karena apa? Karena duit. Aku mencintai kamu. Wah, luar biasa. Tapi kalau kamu mau sama aku, kamu harus pindah ke agama aku. Ya, lihat. Wah, dia punya hotel. Luar biasa. Gua bisa jadi pemilik hotel. Dia pindah agama karena duit, bukan karena cinta. Enggak ada. Semuanya karena duit. Dia pindah agama, dia jual Yesus karena duit. Karena oleh memburu uang, beberapa orang telah menyimpang dari imannya. Menteri atau presiden harus agamanya apa? Islam. Karena kedudukan. Kamu mau jadi presiden, kamu harus pindah agama. Bayangkan. Duit semua. Orang bisa pindah. Gampang buat pindah. Maka itu asas gampang banget buat pindah. Pindah, keluar masuk. Tergantung duitnya mana yang lebih gede. Kalau duit yang lebih gedenya Muslim, dia pindah ke Muslim dulu. Nanti kalau dapat lagi orang Buddha, dia pindah ke Buddha dulu. Dapat lagi orang Kristen, dia pindah ke Kristen lagi. Habis dari itu dia pindah lagi ke Muslim lagi. Dia ngeliat duitnya dulu. Dia memburu uang. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kasihan sama saya. Sebab angkara saya. Sumbanglah gereja ini untuk pembangunan tubuh Kristus semua. Benar? Negi besoknya anaknya ke Jepang. Jemaatnya masih naik bajai. Anaknya disekolah ke Jepang. Kenapa? Karena duit. Hati-hati. Khotbah 3 ayat yang pertama sampai ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Khotbah 3 ayat yang pertama dan 3 dan 8. Ini Salomo orang terkaya waktu zaman itu. Waktu zaman itu dia adalah orang terkaya, seorang raja yang kaya raya. Dia punya koleksi perempuan 1000. Kalau tidak salah 300 istri, 700 gundik. Atau kebalik saya lupa ya. 700 istri atau 300 gundik, saya lupa ya. Pokoknya intinya dia punya koleksi cewek, koleksi perempuan 1000.
setiap kali dia datang ke suatu negara, kawin. Datang lagi, mentok kawin lagi. Datang lagi, kawin, mentok kawin lagi. Pokoknya hidupnya kawin terus. Kawin aja semuanya. Tidak pernah cerai dia. Agak pernah. Pokoknya dia kemanapun juga, flight sampai Rio kawin. Flight lagi sampai kawin. Flight lagi 1 hari sampai di Jepang kawin. Pokoknya kawin terus semuanya. 1000 dia punya. Nah, di akhir hidup jadi terus begini. Lihat coba. Pokoknya 3. Ayat yang pertama, Untuk segala sesuatu ada ya, masanya. betul. Terus? Untuk apapun di bawah langit dan waktunya. Iya betul. Ayat yang 3. Ada waktu untuk membunuh, Ada waktu untuk membunuh. Kok aneh sekali sih? Salomo ada waktu untuk membunuh. Kenapa kok Salomo punya waktu untuk membunuh spesial loh? Waktu dia spesial, dia rancang untuk spesial membunuh orang. Karena Salomo memburu uang. Lewat uang, anak bunuh bapak biasa. Bapak bunuh anak juga biasa. Bapak racunin anak untuk dapat 20 miliar. Uang asuransi ada. Saudara nikam dari belakang, ngebunuh. Ada banyak. Anak apalagi, bapak juga. Membunuh istri, banyak. Istri membunuh anak, ada. Kenapa? Nih uang, duit. Salomo terjebak ini. Ada waktunya untuk membunuh spesial, dia bilang. Untuk aku membunuh, aku punya waktu. Kok dia punya waktu? Yes. Kenapa? Karena duit hubungannya nggak ada sama Tuhan. Mencolok ke negara-negara, setiap harinya cuma untuk kawin. Kawin untuk apa? Untuk duit. Luar biasa. Kenapa? Karena dia banyak bundit, banyak istrinya juga. Harta bersama dia banyak, unlimited. Kenapa? Jangan dipikir. Dia sampai membunuh juga. ada waktu untuk menyembuhkan, Terus. ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, Ayat yang ke-8 loncat. ada waktu untuk mengasihi, Iya. ada waktu untuk membenci, Iya. ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Kok ada waktunya membenci? Ini salah pasti. Kenapa? Karena Salomo fokusnya sama duit. Dia bisa benci orang karena duit. Kamu harus benci dia ya? Saya kasih duit. Salomo bilang, ya udah, saya benci. Ini hati-hati sekali. Melakukan dosa karena duit. Kejahatan yang dia lakukan karena duit. Matius 4 ayat yang pertama sampai ayat yang 10. Hamba Tuhan jatuh karena 5 hal. Duit, cien, money, fulus, uang. Hamba Tuhan jatuh tuh karena itu. Kemarin ada apa itu? Namanya bagus banget. Emmanuel Ebenezer. Wah, Emmanuel. Saudara tahu Emmanuel itu apa? Emmanuel itu Allah beserta kita. Saya pernah khotbah Emmanuel dengan suatu hal yang dalam. Bukan Allah beserta kita, bukan. Tetapi Allah bersama kita. Itu dalam bahasa asli itu bersama kita. Itu dalam, itu luar biasa. Namanya Emmanuel. Allah sama dengan kita. Terus yang kedua, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer. Barbershop kita namanya Ebenezer. Sampai di sini Tuhan ada dan menolong kita. Jadi Allah menyertai kita dan sampai di sini Allah menolong kita. Koruptor. Malu juga. Kita malu jadinya. Namanya hebat, luar biasa. Kalau melihat TikToknya luar biasa, kayak malaikat itu orang. Bikin ketawa-tawa luar biasa. Karena apa? Lu koruptor. Ya, udah ntar kalau ini ntar bahaya lah itu lah. Gara-gara dia nama Ebenezer jadi jelek itu. Terlalu luar. Saya mau bikin law firm lagi itu Ebenezer namanya. Gara-gara dia udah enak juga gua. Aduh. Emmanuel lagi. Aduh, Emmanuel lagi. Udah ganti aja lah. Ucok gitu aja. Acong gitu, udah selesai gitu loh, udah nggak usah yang Ebenezer, nggak usah yang wah apa namanya Yohanes Baptis, nggak usah, udah yang begitu begitulah. Kenapa? Hidupnya kagak beres, nggak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Koruptor itu semuanya. Terlalu. Matius 4 ayat yang pertama sampai ayat ke-10. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobanya. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Terus. Lalu datanglah pencoba itu dan berkata kepadanya, Ya. jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Yesus bilang nih,
Lanjut. Tetapi Yesus menjawab, Iya. ada tertulis, Iya. manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Yang bebas. Terus yang kedua. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Iya. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Oke, yang itu adalah pencobaan yang kedua, pencobaan yang tiga, yang terakhir. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Terus. Dan iblis membawanya pulang ke atas gunung yang sangat tinggi Dan iblis membawa Yesus ke tempat yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia, gedung-gedung yang luar biasa, diperlihatkan semuanya kerajaan dunia. Di situ ada Amerika, di situ ada Ethiopia, di situ ada Indonesia, di situ ada Bangladesh, di situ ada Irak, di situ ada Israel, di situ ada semua yang megah luar biasa. Di situ ada Polandia, di situ ada yang namanya Dubai. Dengan keindahan yang luar biasa, dikasih semuanya, diperlihatkan semua dari ujung sampai ujung, semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Gedung-gedung bertingkat yang luar biasa diperlihatkan seluruhnya. Iblis bilang, ini semua aku yang punya. Lanjutkan lagi. Dan berkata kepadanya, Ya. semua itu akan kuberikan kepadamu. Semua itu, semua negara-negara itu dengan segala kemegahannya, segala kerajaannya, segala apa yang sudah ada seluruhnya, segala hasil buminya akan aku berikan kepadamu seluruhnya. Jika engkau sujud menyembah aku. Jika engkau sujud menyembah siapa? Mammon. Karena yang dia tunjuk itu Mammon. Kalau engkau mau sembah aku, kalau engkau mau sembah Mammon, aku akan berikan semua buat kamu. Hati-hati. Yesus diuji, sembah Mammon. Terus, Maka berkatalah Yesus kepadanya, ya, dengarlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. amin. Matius 21 ayat 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Di halaman bait Allah, di halaman gereja yang harusnya tempat memuji menyembah Allah, datang mempersiapkan diri kepada Allah. Di sana ada jual beli, ada transaksi, namanya adalah transaksi rohani, Ia membalikkan meja-meja penukar uang. penukar duit. Fokusnya apa? Orang datang beribadah harusnya memuji menyembah Tuhan. Ini enggak, nukerin duit. Money changer ada di rumah ibadah. Ini money changer pertama kali itu zamannya Yesus. Nuker duit. Adanya di mana? Di gereja. Maka itu dulu zamannya saya masih gereja 5 kali 1 minggu, kita nukerin duit kita. Ya iyalah, coba dikasih 10.000, ibadah 5 kali. Kadang-kadang ibadah itu kolektor 2 kali lagi tuh. Aduh, terlaluan emang itu gereja-gereja itu. Kan kita harus siapin 2.000 kan. 1.000-an susah. Jadi biasanya saya sebelum kolektor kedua saya udah hilang. Kenapa? Malu masalahnya. Kenapa? Karena kita cuma kasih 2.000 masalahnya. Nukerin duit. Kalau yang sekarang enggak, beli rokok aja. Kembaliannya nanti untuk kolektor. Rokoknya 30.000, kolektor cuma goceng. Gitu aja. Nukerin duit. Ini ada zaman siapa nih? Zaman Yesusnya ada. Terus memutarbalikkan meja-meja, penukar uang dan apa? Dan bangku pedagang merpati. Kerohanian dijual belikan. Ada daftar menu. Lapisan air sekian, ini sekian yang ada. Zaman Yesusnya ada. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, Ya. rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang Kamu penyamun. menjadikan sarang penyamun, yaitu suatu kejahatan. Oke, ayat yang ke-8. Lanjut. Kita baca ayat lagi. Suap janganlah kau terima. Suap janganlah kau terima. Ini banyak banget. Ini hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang ada hidup di Indonesia. Banyak nih mentalnya mental suap. Disuap, dia jalan. Nggak disuap, kagak jalan. Lanjutkan lagi. Suap janganlah kau terima, Janganlah kau terima. Kenapa? sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat. Suap membuat buta mata orang. Mata orang itu jadi buta karena apa? Karena duit. Nggak ada yang saya tidak bisa beli pakai uang. Saya mau bilang, ada yang saudara dan saya tidak pernah bisa beli. Adalah kerajaan surga. Saudara tidak mampu untuk membayar itu semua. Amin. Kenapa? Karena duit kita tidak laku di dalam kerajaan surga. Tunjukkan lagi. Dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar.
Perkaranya udah benar, orangnya udah benar, tapi karena duit yang disuap berubah total. Saya punya perkara tanpa bukti, tanpa saksi. Dia menang. Kita pakai bukti, pakai saksi. Saksinya bukan 2 lagi, tambah lagi 1, saksi ahli. Kita kalah. Kenapa? Ada suap, permainan suap. Ulangan 16 ayat 19 sampai 20. Janganlah memutarbalikkan keadilan, Iya. janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap. Jangan menerima suap, jangan memutarbalikkan keadilan, jangan memandang bulu. Terus Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. mata orang-orang bijaksana bisa berubah. Orang yang bijaksana sekalipun juga, siapa yang bijaksana? Hakim. Karena suap bisa diputar. Orang bijaksana bisa jadi tidak bijaksana. Orang yang tadinya baik karena suap jadi jahat. Kenapa? Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, Ya. supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 1 Samuel 8 ayat yang ketiga. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Iya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Mengejar laba, mengejar pokoknya apa-apa, pokoknya duit, habis sudah duit, dia tidak cukup lagi. Dia harus suap, koruptor, korupsi. Dan apa? Memutar apa? Memutarbalikkan keadilan. Jadi keadilan karena suap. Nggak ada keadilan itu. Roma 14 ayat yang ke-12. Baca aja. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Semua di antara kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di hadapan Allah. Matius 6 ayat 19. 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, Ya. di bumi ngengat dan karat merusakannya. Jadi ada harta di bumi, firman Tuhan bilang bahwa kamu jangan mengumpulkan harta yang ada di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, Terus? dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ya, terus Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. ada harta di sorga yang harus saudara dan saya kumpulkan. Apa itu harta yang ada di sorga? Apakah kebaikan? Bukan. Apakah perbuatan-perbuatan kita yang baik? Bukan. Bukan. Tunjukkan lagi. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, Ya. dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya. Karena di mana hartamu berada, di situ Karena juga di mana hatimu berada. hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta itu apa? Bentar kita lihat ya. Coba Kolose 2 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, Iya. sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian, Ya. dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Terus Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala sebab di harta, dalam Yesus hikmat, dan pengetahuan. tersembunyi segala apa? Harta, hikmat, dan pengetahuan. Jadi harta yang ada di dalam sorga yang saudara dan saya punya adalah Yesus. Nggak ada harta yang lebih besar selain Yesus dalam hidup saya. Amin. Yaitu Kristus. Dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus, sebab di dalam Kristus tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Jadi harta apa? Yesus. Makanya firman Tuhan bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ketika engkau ada Yesus, hatimu juga penuh dengan Yesus. Yang terakhir, 2 Timotius 1 ayat 13 sampai 14. Peganlah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Dalam iman dan kasih dalam Yesus Kristus, peliharalah apa? Peliharalah harta yang indah Peliharalah harta yang indah, terus yang telah dipercayakannya kepada kita yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. oleh Roh Kudus yang diam di antara kita. Siapa harta itu? Harta saudara dan saya adalah Yesus. Kejar Yesus, kau akan dapat Yesus. Amin. Amin. Tuhan syukur.